atau minusnya dari memilih jurusan biologi itu apa aja, Pak? Minusnya orang biologi itu keren-keren. Wih, tetap ditinggi-tinggikan nih. Saat lulus sudah gak ada IKIP, sudah berubah nama menjadi UNESA. Jadi lulusan UNESA angkatan pertama. Wih. Hai warga Spanik, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya, biar bisa terus mantengin podcast dari kita. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Syafia Nur Aini dari kelas 10-7 yang akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Tapi bentar deh guys, kok cover sama namanya itu beda dari podcast biasanya ya? Kan kalau biasanya kita tuh bahas horor-horor gitu ya. Sekarang kita bawa santai aja, karena kita akan membahas tentang perkuliahan, yang nantinya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Ngopi ajukan di question box kemarin. Dan pastinya pertanyaan ini akan dijawab oleh guru dari SMA Negeri 1 Cerme yang sudah profesional dalam bidangnya. Kira-kira siapa ya guru yang akan datang pada episode kali ini? Dengar-dengar nih ya, beliau ini tuh salah satu guru biologi yang terkenal humoris. Nah, pasti Sobat Ngopi udah tahu nih siapa. Ya, bener banget. Kali ini kita kedatangan salah satu guru biologi, yaitu Pak Ubed Muhtarom. Selamat datang Pak Ubed. Selamat datang. Mungkin bisa say hi dulu ke para penggemarnya. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu. Nah, walaupun kita pasti udah kenal banget kan ya sama Pak Ubed, bisa nih Pak perkenalan lagi di sini. Iya. Salam kenal. Sobat Ngopi. Ya, wis jelas sudah jelas Pak Ubed Muhtarom. Guru baru itu sebenarnya di SMA Negeri 1 Cerme ini baru 2 tahun, tapi alhamdulillah sudah semuanya pada kenal, insya Allah. Guru baru wajah lama karena dulu juga pernah waktu masih mudanya juga pernah ngajar di sini. Terus harus melanglang buahnya, harus ngajar di tempat lain, dan 2 tahun yang lalu pindah lagi ke sini. Tetap bersama saya Ubed Muhtarom, biologi. Oke, karena aku sama Ubed udah perkenalan, jadi langsung aja kita ngobrolin perkuliahan. Oke, ini aku mau sedikit pengen tahu ceritanya Pak Ubed ya. Dulunya kan Pak Ubed itu jurusan itu ya Pak, pendidikan biologi. Iya. Itu kira-kira kenapa bisa memilih jurusan tersebut? Apakah emang dari keinginan pribadi atau ada faktor lain yang mendorongnya? Iya. Latar belakang saya masuk ke milih ke jurusan pendidikan biologi ini rada-rada unik juga. Nah, kebetulan saya dulu juga alumni sini, SMA Negeri 1 Cerme, angkatan tahun 1992. Belum lahir aku Pak. 92. Ya waktu itu ya guru biologi saya ngetop Pak Narko. Ya. Dulu itu waktu Pak Ubed di sekolah ini, SMA ini, pelajaran biologi bagi Pak Ubed kayaknya itu mudah. Dengan Pak Narko yang begitu apik untuk menjelaskan, sebenarnya gampang diterima, kemudian gampang dipahami. Sebenarnya gampang, tapi setiap ulangan, setiap ujian, kok nilainya tetap jelek-jelek ya. Apa ada yang salah dengan pemahaman saya itu? Akhirnya pada waktu masuk perguruan tinggi ada rasa penasaran, ada apa di biologi ini, kelihatannya gampang tapi kok jelek-jelek amat nilainya gitu. Jadi motivasi saya itu untuk memilih pendidikan biologi karena saya nggak bisa, saya penasaran gitu, biologi itu di mana sulitnya. Kalau milihnya pendidikan, nah memang sejak kecil punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi guru. Untuk jurusannya biologinya itu, yaitu tadi motivasinya, kepingin tahu apa sebenarnya
kendalanya saya dulu kok nilainya jelek-jelek amat gitu, padahal biologi menurut saya gampang dan mudah gitu. Iya. Ya gitulah uniknya. Akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi, alhamdulillah langsung pada waktu itu masuknya melalui UMPTN. Ya, kalau sekarang SBMPTN itu dulu UMPTN. Alhamdulillah langsung diterima di IKIP Negeri Surabaya. Yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Negeri Surabaya. UNESA. Itu ya. Kira-kira kenapa Pak pilih kuliah di UNESA? Iya ya. Perkembangan zaman sih memang ada perubahan image ya. Kalau dulu itu untuk profesi guru itu masih belum begitu familiar, masih belum begitu diperhitungkan oleh orang-orang dulu, karena memang ya perhatian dan memang ya rezekinya kurang banyak lah gitu. Kalau dulu sih ya itu IKIP atau keguruan itu peminatnya itu kurang banyak. Jadi peminatnya kurang banyak, akhirnya ya mungkin itu gampang masuknya kalau saya waktu itu. Tapi kalau saya sih karena memang cita-citanya itu pengen jadi guru, ya maksudnya ke institut keguruan yang memang diharapkan nantinya lulusannya bisa menjadi guru. Ya itu harus sesuai dengan cita-citanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, pasti selama kuliah nih Pak Obed pernah mengalami pengalaman yang mengesankan. Boleh diceritakan nih Pak kepada Sobat Ngopi pengalaman yang mengesankan. Bisa sedih, atau memalukan juga boleh Pak. Aduh, memalukan banget. Kalau diceritakan. Gak apa-apa Pak. Di perguruan tinggi negeri itu ada jatah ya gampangnya. Harus lulus maksimal itu 14 semester atau 7 tahun. 7 tahun harus lulus. Kalau enggak lulus DO. Jadi minimal 4 tahun, maksimal 7 tahun. Nah, AUP dulu itu masuknya di perguruan tinggi di IKIP itu masuk 92. Tapi molor sampai notok pol jatah 14 semester. Dan pada saat lulus sudah gak ada IKIP, sudah berubah nama menjadi UNESA. Jadi lulusan UNESA angkatan pertama. Jadi yo bangga, yo malu sih yo sampai 14 semester. Ada malunya. Malu ya. Ya jangan dicoba dan jangan ditiru ya. Ya memang karena waktu itu ya kesibukan lah, karena ya semenjak memang perkuliahannya sudah selesai sejak semester ke-8, tapi tinggal skripsi itu. Ya skripsi memang pada waktu itu momok bagi mahasiswa yang harus fokus. Nah, Pak Ubed waktu itu karena sudah bekerja jarang-jarang ke kampus, akhirnya setiap semester gak lulus, akhirnya mundur sampai semester yang ke-14 itu. Itu yang memalukan banget, tapi ya banyak juga sih memalukan. Ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh sampai 5 kali. Saking nggak bisa. Ya itu alhamdulillah semuanya sudah bisa diatasi. Alhamdulillah kemudian lulus. Jadi pada saat sudah menjadi UNESA itu. Dia ada memalukannya karena lama nggak lulus, tapi bangga juga soalnya angkatan pertama. Mapala itu dulu istilahnya himpunan mahasiswa paling lama. Sampai 7 tahun, terus adik-adiknya sudah beranak putu. Masih bertahan. Kita masih menjadi mahasiswa. Nah, mumpung ini ada guru biologi ya, afdol gitu. Kalau kita belum tanya-tanya seputar perkuliahan biologi. Kayaknya murid-murid seperti kita juga banyak banget yang minat dalam biologi. Makanya kemarin di question box itu banyak banget yang mengajukan pertanyaan, tapi kita pilih beberapa. Soalnya nggak mungkin ya Pak sama jawab semua. Secara gini Pak, jawab. Iya. Gini ya, soal perkuliahan sih sebenarnya sih sudah lama banget, sudah 30 tahun yang lalu Pak Ubed ini kuliah, ya mungkin ya sudah
memorinya sudah ketumbuhan Ya. sama file-file yang banyak sekali banget. Yo wis sak elinge ae. Ya, enggak apa-apa Pak, sebisanya Oke, gitu. oke. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ubed. Waalaikumsalam Kebetulan saya maba pendidikan biologi, jadi mau tanya nih Pak. Dengar-dengar nih Pak, praktikum di semester awal-awal itu banyak banget. Itu benar atau enggak sih Pak? Nah, sekalian Pak, kasih tips agar tidak stres menghadapi praktikum beserta laporannya yang banyak banget. Udah itu aja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih, sehat selalu Pak Ubed. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang praktikum ya. Iya. Praktikum itu ya sebenarnya sih jangan dianggaplah menjadi beban, karena praktikum itu ya minimal menjadi refreshing juga sih. Ya nggak sekedar kita baca-baca buku, mendengarkan dari dosen dan lain sebagainya, tapi ya praktikum itu untuk melihat langsung, mempraktekkan langsung, membuktikan langsung teori-teori yang disampaikan baik oleh dosen maupun referensi yang lain. Dan sebenarnya malah tidak di awal-awal. Kalau di awal-awal semester itu biasanya masih perkuliahannya masih mata kuliah umum. Mata kuliah umum itu maksudnya tidak biologi saja semuanya, masih umum, ada fisika, kimia, biologi, matematika, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya, masih umum. Itu di semester awal. Jadi ya praktikumnya ya nanti kalau sudah di semester yang ya paling cepat ya di semester 3 sudah mata kuliah biologi yang sudah beneran, tidak lagi yang biologi umum. Nah ini sebenarnya praktikum itu sekali lagi ya jangan dijadikan sebagai beban. Tapi yang memang beban itu bukan praktikumnya sebenarnya ya, mungkin karena harus persiapan. Kadang-kadang itu harus mencari bahan-bahannya. Misalnya praktikum cacing pita, misalnya mengamati cacing pita, cacing kremi. Nah, mencari bahannya itu harus cari sendiri. Nah, dari mana cacing kremi yang ada di usus manusia, cacing pita yang ada di ya cacing-cacing seperti itu yang ada di dalam tubuh. Ya kadang-kadang harus mencari di jakal sapi, itu ya memilah-milah kotoran sapi itu, cari-cari di situ, atau cacing hati yang harus mencarinya di organ-organ sapi yang sudah disembelih itu. Ya mungkin persiapannya itu ya. Kalau praktikumnya sih ya di laboratorium ya, santai saja bersama kelompoknya, Seru-seru aja malah nih. Iya, malah santai lah malah. Iya. Dan juga ya sulitnya ya laporan itu. Memang laporan itu yang memang ya bagi orang Indonesia yang literasinya memang kurang sih ya. Senang prakteknya, senang otek-otek, tapi setelah itu nulisnya yang susah. Ya itu ya memang sebenarnya tidak susah, cuma ya memang mindsetnya orang Indonesia yang literasinya, kebiasaan menulisnya yang kurang saja. Jadi ya menurut saya, tips saya sekarang praktikum dan laporannya itu sudah banyak referensinya, tinggal googling, kemudian enggak copy paste ya, tapi kan bisa mencari, menyambungkan dan lain sebagainya di balik di googling, browsing yang lain banyak sekali. Jadi enggak sulit sekarang sebenarnya untuk membuat sebuah laporan praktikum. Jadi ya semangat aja, enggak ada semangat guys. Iya. Itu di semester bukan semester awal. Semester tengah-tengah ya, Pak. Jadi kalau mahasiswa baru sih ya masih belum ada praktikum untuk itu banyak. Ya. Jadi terapin ya guys tips dari Pak Ubed tadi. Semangat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Salam buat Pak Ubed. Salam. Apa aja prospek kerja yang bisa didapat jika kita kuliah di bidang pendidikan biologi selain menjadi guru? Oh iya, prospek. Ya kalau dulu sih saya oleh orang tua saya itu pada waktu milih kuliah itu disuruh sembarang
Yang penting itu tolabul ilmu. Ya Katanya itu Allah. ya tolabul ilmu. Yang penting itu wajib. Kemanapun apapun pilihanmu itu yang penting. Iya. Urusan nanti prospek kerja mau kerja apa itu wis Allah nanti yang akan Iya. memilihkan. Itu kalau dulu sih ya. Tapi sekarang itu sudah menjadi mindset orang Iya, sekarang. mindsetnya ya. beda-beda. Iya, pokoknya kuliah ya diarahkan untuk kerja. Iya. Banyak-banyak di situ. Memang ya kita tidak bisa mengesampingkan keinginan seperti itu. Memang zamannya seperti itu. Nah, Prospek yang kerja prospek, dapat iya. selain Kalau guru. prospeknya pendidikan biologi, kalau ke pendidikan itu memang ya diarahkan ke guru. Jadi kalau mau memilihnya ke pendidikan, jurusan ke pendidikan, maka ya memang fokusnya kita diajarkan untuk menjadi guru. Jadi ya prospeknya utamanya menjadi guru. Tapi kalau memang tidak menjadi guru ya bidang biologi, misalnya sekarang biologi ada yang non kependidikan kan, dan dulu itu jadi biologi ya ada kependidikan, ada non kependidikan. Yang kependidikan yang memang diarahkan untuk menjadi guru. Kalau yang murni ya banyak prospeknya di perusahaan-perusahaan bagian penelitian, di sumber daya alam, di kelautan, di research ya, ada penelitian-penelitian di bidang penelitian perusahaan seperti itu banyak membutuhkan yang biologi murni. Jadi kalau pertanyaannya kalau kepingin prospek kerja ya dilihat kalau memang ke pendidikan biologi berarti memang kamunya memilih untuk menjadi guru. Tapi kalau kepingin di luar guru ya milihnya yang biologi murni. Nah, biologi murni banyak di hampir semua universitas ada banyak. Jadi harus ditentukan dulu memang cita-citanya mau jadi apa Ya, gitu. Itu yang penting itu harus menentukan cita-citanya dulu. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya anak IPS, tapi saya ada keinginan kuliah di jurusan IPA termasuk yang berhubungan dengan biologi. Tetapi dalam pencapaian nilai yang harus ditempuh ini berapa ya? Dan nilai apa aja sih yang harus ditinggikan? Lalu bisa tidak kalau anak IPS daftar dengan jurusannya anak IPA? Jawab ya Pak Ubay. Iya. Ya, harus saya jawab sih, Ustaz ditakoni. Iya. Ya, Jawab gini gimana sih. Pak? Sebenarnya ini ya ranahnya Bapak Ibu BK ya, Iya. sosialisasi seperti ini. Tapi yang saya dengar sih seperti ini. Kalau dulu memang di SBMPTN itu ada pilihan IPA, ada pilihan jurusan-jurusan IPS. Kalau pengen IPA itu milih IPS ada namanya IPC. Jadi jalur masuk melalui ilmu pengetahuan campuran. Jadi pilihannya ada IPS, ada IPA. Kayak linjur gitu ya. Jadi ada 3 macam pilihan. Kalau ada pilihan IPA, dia memilih 2 jurusan di perguruan tinggi itu, tapi dua-duanya harus IPA. Kemudian kalau milihnya yang bidang IPS, dia boleh memilih 2 macam jurusan, baik di satu perguruan tinggi atau perguruan yang berbeda, tapi harus dua-duanya IPS. Jadi kalau ada IPC itu boleh memilih 2 IPA atau 1 IPS, jadi campuran 3 macam jurusan. Tapi sekarang SBMPTN tidak lagi, kelihatannya tidak ada lagi jurusan-jurusan seperti itu. Kelihatannya mata ujian itu tidak lagi ada pelajaran IPA, pelajaran IPS. Yang diujikan di UTBK itu ya umum, bahasa Inggris atau apa itu, jadi matematika atau apa ya, saya kurang tahu. Yang jelas bukan biologi, bukan jurusan bukan juga IPS, menjurus gitu. bukan akuntansi ya. Jadi tidak ada di tesnya itu tidak ada jurusan. Jadi secara umum. Nah, kayaknya dulu waktu UNAS dulu, zaman dulu tidak ada jurusan dulu. Jadi IPS pun bisa memilih perguruan tinggi jurusan yang IPA, asalkan dia mampu nanti kalau waktu kuliah. Tapi masuknya bisa, kalau masuknya bisa, tapi ya nanti
dalam proses di perkuliahannya, ini tergantung apakah dia mampu atau enggak. Jadi bisa saja anak-anak IPS, anak bahasa, anak aliyah pun bisa memilih biologi. Nah itu Pak, kira-kira nilai yang harus ditinggikan Pak biar bisa masuk ke jurusan biologi? Nilai, ya karena ya tergantung masuknya itu tadi. Kalau SNBPTN ya tidak melihat sih yang mana yang harus lebih tinggi, kan tergantung pada jumlah nilai saja, ranking saja. Tidak harus kalau masuk jurusan biologi yang paling menonjol harus biologi. Iya, nggak harus berarti ya. Harus. Itu juga waktu tesnya melalui UTBK, misalnya masuk perguruan tinggi melalui jalur UTBK, juga tidak ada tesnya biologi. Jadi tidak ada standar biologinya atau bidang studi apa yang harus ditinggikan, tidak ada. Jadi jurusan apapun atau mata pelajaran apapun bisa dimasukkan. Yang penting kalau mau masuknya SNPTN berarti total nilai rapotnya itu yang harus tinggi semuanya. Nggak bisa fokus satu rapot aja. Iya, harus semuanya menunjang. Kalau biologinya bagus, tapi yang lain-lainnya kurang, nanti kan totalnya juga kurang. Ya, jadi harus bagus di semuanya. Jadi harus rata guys. Oke, ini masih ada 3 pertanyaan Pak. Masih sanggup ya? Bisa. Semangat. Pertanyaan yang keempat, Pak, jika ingin masuk ke jurusan biologi, apakah kita harus bisa fisika dan kimia? Karena 3 itu kan termasuk ke dalam mapel IPA, Pak. Gimana? Ya ini. Ya, tadi memang disampaikan di awal tadi ya, memang pada awal-awal kuliah itu masih mata kuliahnya umum. Jadi ibaratnya istilahnya kalau dulu itu MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi masih dalam perkuliahan itu yang ditempuh adalah mata kuliah yang umum. Jadi masih di jurusan biologi ini masih ada mata kuliah fisika, mata kuliah kimia, matematika, ya termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalkulus, statistik, matematika, yaitu masih semuanya masih ada umum. Tapi setelah semester 3 ke 4 begitu selanjutnya baru sudah benar-benar biologinya itu yang difokuskan itu. Jadi ya masih tetap jadi matematika, kimia ya tetap masih dipelajari, tapi hanya di semester awal. Kalau sudah lulus ya sudah. Nah ini juga cerita yang memalukan juga. Ada lagi nih. Seru-seru kayaknya Pak Ubed ini. Ini kelemahannya Pak Ubed juga gitu di bidang studi fisika. Nah, fisika itu sejak SMP, SMA wis sama sekali wis tidak bisa diutik-utik utamanya Pak Ubed matematika itu. Fisika. Nah di saat semester 1, semester 2 itu ada mata kuliah fisika dasar. Nah ini sampai 5 semester Pak Ubed ini harus mengulang lagi fisika dasar ini. Semester 1 fisika dasar gak lulus. Nanti semester 2 ketemu lagi gak lulus lagi. Semester 3 gak lulus lagi. Sampai 5 kali. Nah, sampai dosennya hafal itu. Sampai udah kenal sama gitu, diajak ngopi ya. Sampai diajak ngopi-ngopi ya Pak. Sampai kenal banget sama dosennya, wis hafal banget sampai 5 semester, berarti 2 tahun setengah dengan dosen yang sama. Ketemu terus. Seharusnya 1 semester sudah lulus, harus sudah berganti, tapi Pak Ubed 5 semester. Yaitu di mata kuliah dasar umum di awal-awal. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kelima. Pastinya tiap jurusan itu kan ada plus minusnya nih Pak. Nah biasanya kan jelas yang dibahas itu plusnya terus. Kali ini aku mau tanya masalah kekurangan atau minusnya dari memilih jurusan biologi itu apa aja Pak? Minusnya orang biologi itu keren-keren. Wih, tetap tinggi-tinggikan nih. Minusnya kita sih nggak pernah mikir minus ya. Yang penting enjoy saja. Nah minusnya itu gini mungkin ya,
bagi anak-anak sekarang biologi itu apa ya, dianggap remeh dan tidak penting mungkin ya. Iya. Ya gambarannya gini aja, misalnya les ya, misalnya les privat dan sebagainya, lesnya ada yang les fisika, les matematika, les kimia, bahasa Inggris, nggak ada yang Biologi. ya, nggak ada yang mau Jarang banget. saya mau les biologi ya, nggak ada, itu jarang banget. Pikirannya biologi itu gampang, Iya. ya, nanti juga gampang-gampang, Ilmu tentang bisa alam dibaca, gitu. nggak perlu otek-otek, Mm-mm. rumus-rumus dan lain sebagainya. Tapi ya sebenarnya ya gampang-gampang sulit. Nah, jadi itu persepsi orang-orang yang seperti itu yang akhirnya menjadi minusnya jurusan biologi ini. Mungkin guru biologi kurang prospek untuk jadi guru privat. Nah, ada ya di sekolah-sekolah saja, nggak ada yang buka privat guru les biologi ya gitu. Tapi kalau di perkuliahan sih enggak, ya sama semuanya, jurusan IPA, IPS ya, fakultas IPA, IPS, atau jurusan di IPA itu ada kimia, biologi, ya enggak ada tesnya, hampir sama sih gitu. Pokoknya kalau kita enjoy ya kita menikmati, nggak ada pedesnya. Persepsi aja yang tergantung orangnya. Persepsi dari masyarakat dan bukan masyarakat ya, Anaknya menjalani. Iya. Oke, terakhir Pak, benar nggak sih kalau mau masuk jurusan biologi harus namatin Campbell dulu? Campbell itu, ya. Kamu tahu nggak Campbell itu apa? Setahu aku tuh kayak buku yang isinya tuh apa materi-materi biologi gitu. Keren kamu. Iya dong Pak. Iya, keren ya. Ada yang kenal Campbell juga ya. Oh, betul sendiri padahal ya. Keren. Ya, nggak punya buku nih malah. Aduh. Ya Campbell itu sepengetahuannya Pak Ubed memang buku besarnya perkuliahan biologi internasional gitu ya. Jadi buku apa ya? Buku pelajaran, buku literasi, acuan lah. Yeah. Buku acuan untuk mata kuliah di biologi. Tapi ya nggak harus namatin. Harus tamat. Namatin. Udah kayak mau jadi ilmuwan biologi. Iya, ada pakai hafalan bab 1 sudah hafal, maju lah, kayak hafalan Al-Qur'an bab juz-juzan. Enggak harus itu sama sekali. Ya kalau bisa apa sih hebat banget ya, tapi enggak bisa menjadi memberatkan, enggak pakai itu. Berarti enggak harus namatin Campbell dulu, guys. Iya, tamat baca sih enggak apa-apa ya. Tapi dipelajari, dibaca-baca. Iya. Ya, sebagai orang biologi ya membaca Campbell ya di perpustakaannya memang banyak sekali. Di perpustakaan Sepanik ada nggak Pak? Enggak ada sih, ini Campbell itu memang konsumsinya mahasiswa jadi nggak ada di perpustakaan SMA ya. Terlalu berat. Ada yang memang terjemah bahasa Indonesia ada, tapi ya kalau menurut saya sih terlalu berat untuk dikonsumsi oleh SMA. Memang itu dari luar negeri ya Pak? Iya. Terjemahkan bahasa Indonesia. Aslinya sih bahasa Inggris, tapi juga diterjemahkan bahasa Indonesia. Oke, jadi udah semua pertanyaan udah terjawab tuntas sama Pak Ubed. Artinya podcast ini udah mau selesai deh. Oke, saya sebelumnya mau ngucapin makasih banyak buat Pak Ubed karena udah nyempetin waktunya buat sharing pengalaman selama kuliah di pendidikan biologi. Mungkin dari Pak Ubed bisa ada pesan-kesan atau doa untuk anak-anak siswa Sepanik. Ini momennya pas habis rapotan itu ya. Selamat naik kelas, pasti nilainya naik semuanya nilainya ya. Tapi mungkin ada temannya yang lebih cepat naiknya daripada nilainya ya. Jadi jangan bagi yang ranking-rankingnya di bawah-bawah ya jangan minder ya. Memang kamu naik tapi naiknya kurang cepat dibandingkan teman-temannya. Nah, semangat itu harus menjadi pemicu maka bisa mengejar. Bagi yang ranking-rankingnya di atas ya dipertahankan dan harus diperjuangkan dan ditingkatkan lagi karena jenjangnya
kita ini di SMA ini masih jauh, perjuangannya masih jauh. Nanti persaingan tidak hanya di satu kelas saja, peringkat nggak ada di satu kelas saja, nanti ada peringkat sekolah. Nanti juga begitu kalau sudah mau masuk perguruan tinggi, nah di peringkatnya sudah tingkat nasional. Semua lulusan SMA se-Indonesia ya berjuang untuk masuk di jurusan yang sama. Kan harus di peringkat itu kan peringkat tingkat nasional. Makanya ya jangan berbangga dulu kalau sudah berperingkat di tingkat kelas, itu masih gede sekali. Kemudian juga untuk yang sudah kakak-kakak yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, selamat ya, hebat, selamat ya, baik dari jalur SNPTN ataupun macam-macam tesnya ya, ataupun jalur yang lainnya, semangat ya, harus cepet-cepetan ya, jangan kendor untuk berprestasi ya. Perguruan tinggi sekarang juga mencatat dia mahasiswanya itu dari alumni yang mana, alumni sekolah SMA mana. Kalau dia berprestasi, maka sekolah SMA-nya juga punya nama di perguruan tinggi. Ya, mempermudah adik-adik di bawahnya akhirnya nanti mempermudah adik-adiknya untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Ya. Jadi tetap harus semangat, harus prestasi baik di bidang akademik maupun yang non akademik. Kemudian yang belum diterima di perguruan tinggi, ya mungkin masih banyak jalur-jalur yang lain ya, tetap semangat ya. Terus yang memang kalau sudah notep lah ya, nah ya perguruan tinggi swasta juga banyak yang nggak kalah kerennya. Tahu gap year juga bisa. Ya ada juga universitas terbuka, juga itu negeri juga itu loh perguruan tinggi. Universitas terbuka itu negeri, cuma ya peminatnya kurang, mungkin karena kurang sosialisasi. Iya. Universitas terbuka itu yang nggak pakai atap. Kalau hujanan lah. Kepanasan gitu. Ya gitu. Pokoknya tetap semangat semuanya ya. Masih banyak jalan. Semoga kita semuanya yang ada di sekolah kita tercinta ini selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kesuksesan, prestasi semakin naik, sekolah kita juga semakin maju, peminatnya juga semakin banyak, dan juga Bapak Ibu guru kita semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk semuanya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi ya Pak. Dan semoga perbincangan tadi itu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Untuk para pendengar podcast ini, terima kasih juga sudah mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf bila aku atau Pak Ubed melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Ngobrolin perkuliahan.